Hai adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita. Tapi sebelum itu, Om mau kasih tahu ke adik-adik ya, sebelum mengikuti ibadah, adik-adik harus berpakaian yang rapi. Jadi kita harus berpakaian yang rapi kalau kita mau ikut ibadah. Dan yang kedua, harus bebas berekspresi. Nah, jadi kita harus bebas berekspresi dalam beribadah. Dan yang ketiga, kita harus fokus selama jalan ibadah, kita harus fokus. Dan yang terakhir, sikap hati yang benar. Oke? Mari kita dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Kami masih boleh ada sampai pada saat ini. Kami percaya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami. Dan biarlah setiap anak-anak yang mengikuti dari tempat ini maupun di rumah masing-masing dapat merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Turun tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita
diberkati oleh Tuhan, kita tetap bangkit berdiri ya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik tetap fokus dan kita tutup mata kita lipat tangan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kita akan berdoa, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih di saat pagi ini kami percaya pujian dan penyembahan yang anak-anak naikkan di hadapan-Mu boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, anak-anak-Mu siap diberkati dengan firman Tuhan. Mari kami siap duduk dengar firman-Mu. Berkati Tante Herli yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah kami diberkati oleh setiap firman yang ada. Terima kasih, kami bersyukur. Kami siap duduk dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tetapi pastikan semua adik-adik di rumah sudah pegang Alkitabnya semua. Ayo, mana Alkitabnya? Udah siap semuanya ya? Alkitabnya udah siap. Mari bersama-sama dengan Tante Herli kita akan buka di dalam Matius. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-25. Oke, yuk sama-sama buka Alkitabnya. Matius pasal yang ke-25. Mulai ayat yang ke-14, tapi Tante Eli nggak baca semua ya. Tante Eli akan bacakan yang awalnya ya, oke? Adik-adik menyimak di Alkitabnya masing-masing, Tante Eli akan bacakan buat adik-adik semua, oke? Pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri.
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Oke, sampai di situ dulu. Nah, adik-adik, kita mau belajar. Tuhan Yesus menceritakan satu perumpamaan kepada orang-orang banyak. Tuhan Yesus katakan, hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan. Nah, tuan ini mau berpergian ke luar negeri. Ya, mau berangkat ke luar negeri. Jadi dia panggil semua hamba-hambanya. Ayo semuanya kumpul. Oke, ketika mereka kumpul, tuannya mengeluarkan apa tadi? Membagikan apa tadi? Membagikan hartanya. Nah, untuk hambanya yang pertama, kalau di kisah ini diceritakan ada 3 hamba ya. Nah, hamba yang pertama dikasih 5 talenta. Ini ya buat kamu, oke. Yang pertama udah terima, oke baik Tuhan terima kasih, oke. Yang kedua lagi, ini buat kamu ya 2 talenta. Oke 2 talenta diterima, iya Tuhan terima kasih, oke. Yang ketiga datang lagi hamba yang ketiga, ini buat kamu 1 talenta. Yang ketiga ini ketika dia dengar yang tadi 5, yang tadi 2, aku 1. Waktu dia ambil, iya Tuhan makasih. Ya, dia agak kecewa, kenapa? Karena yang tadi 5, yang tadi 2 dia cuma 1. Nah akhirnya adik-adik tahu tuannya berangkat ke luar negeri. 3 hamba ini, hamba yang pertama mendapat berapa tadi? Hamba yang pertama mendapat 5 talenta. Nah 5 talenta itu dia kembangkan, dia kerjakan, akhirnya 5 talenta itu bertambah banyak. Yang kedua juga begitu, dia bekerja, dia usahakan, berapa tadi talenta yang didapat? 2, iya betul. 2 talenta yang dia dapat, dia kembangkan, dia usahakan, akhirnya berkembang juga. Bukan jadi tetap 2, tapi tambah banyak. Nah tetapi adik-adik tahu, yang 1 ini, karena dia tadi udah kesel, kenapa aku 1 sih? Yang itu 5, yang itu 2, aku cuma 1. Dia nggak kerjakan apa-apa. Yang 1 itu dia katanya ya di cerita ini, kalau adik-adik baca, Tante Li percaya kita udah pernah dengar cerita ini ya. Dikubur, disimpan 1 itu. Kira-kira kalau dikubur tumbuh banyak ya, jadi pohon duit. Ada yang pernah tanam duit di rumah? Gak bisa tumbuh ya, kecuali yang Tante Li pernah ajarkan tentang perumpamaan penabur. Kalau biji ditanam, dia akan bertumbuh berbuah-buah. Nah adik-adik, apa sih artinya Tante Erli bawa perumpamaan tentang talenta ini ya? Nah, siapa yang tahu apa arti talenta? Udah banyak yang tahu ya karena adik-adik udah belajar. Apa sih arti talenta? Talenta itu, kalau di Alkitab talenta itu sama dengan duit. Tetapi talenta juga bisa diartikan sesuatu yang kita punya, kemampuan, bakat kita ya. Juga bisa dikatakan bahwa talenta itu sesuatu yang Tuhan kasih sama kita. Misalnya kita bisa menari atau juga yang ada pada kita. Misalnya nih, misalnya ada seorang anak, dia pintar sekali membuat lukisan. Itu talenta ya. Oke, atau juga seorang anak seperti adik-adik ya, walaupun masih kecil tetapi bisa menghafal bahasa-bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, ada yang juga pintar menghafal bahasa, kalau sekarang bahasa Korea, annyeonghaseyo katanya. Ya, itu satu keahlian atau talenta ya. Talenta berbicara sesuatu yang kita mampu lakukan atau keahlian atau suatu bakat yang kita punya. Nah, adik-adik, nah di cerita ini hambanya mulai mengerjakan apa yang tuannya percayakan. Ada 2, 5 dan 1. Ketika tuannya itu sudah pergi ke luar negeri dan akhirnya tiba saatnya dia pulang. Ketika tuannya itu pulang, dipanggillah semua hamba-hambanya. 1, 2, 3 semua berkumpul. Ketika berkumpul tuannya bilang begini, saya mau mendengar laporan kalian. Apa yang sudah kalian kerjakan selama ini, selama saya pergi ke luar negeri? Hamba yang pertama datang ya, Tante Li tadi udah bilang, dia sudah mengerjakan, dia sudah melakukan, mengembangkan talentanya sehingga ketika tuannya bertanya, hamba yang pertama bilang kayak gini, Tuan, 5 talenta yang Tuhan kasih sama saya sudah kerjakan, saya sudah usahakan. Lihat ini Tuan, sekarang sudah jadi 10. Wow.
Berarti tambah berapa? 2 kali lipat ya adik-adik. Nah jadi waktu hambanya bilang, Tuhan sekarang jadi 10. Tuannya bilang, bagus sekali hambaku, engkau hamba yang setia. Engkau setia dalam perkara kecil, maka aku akan mempercayakan perkara besar kepadamu. Oke, sudah yang pertama, dapat pujian dari tuannya. Yang kedua lagi, kasih laporan. Tuhan sudah memberikan aku 2 talenta dan aku juga sudah mengusahakan, aku sudah mengerjakannya dan sekarang ini hasilnya Tuhan. Sekarang sudah menjadi 4. Wow, sama ya, 2 kali lipat. Tuannya juga bilang, wow bagus sekali hambaku, engkau setia dalam perkara kecil dan aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Tiba saatnya hamba yang ketiga. Ceng ceng ceng, menegangkan ya. Nah hamba yang ketiga datang. Dia maju, masih dengan muka cemberut ya. Tuan, talenta yang Tuhan kasih sama aku yang 1 itu Tuhan ya. Aku tahu Tuhan itu males. Kalau di firman Tuhan dikatakan Tuhan itu jahat, menuai di tempat Tuhan tidak menabur. Artinya apa? Maksudnya gini, Tuhan itu kasih 1 tapi minta yang banyak. Tuhan aja gak kerja, Tuhan aja gak ngapa-ngapain, mau minta hasil aja. Ini ya, 1 talenta yang Tuhan kasih aku gak ngapa-ngapain. Aku kubur, aku simpan. Nah ini aku kembalikan. Wow adik-adik, waktu dia bilang kayak gitu, tuannya marah besar. Hai kamu hamba yang jahat, kamu tahu kalau aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Kenapa kamu masih lakukan hal itu? Kalau memang kamu tidak mau melakukannya, mengusahakannya, beri kepada yang punya 10. Jadi diambil ya 1 talenta dari dia itu dikasih ke yang 10. Terus ada yang nanya, Tuhan kenapa kasih yang ke 10? Dia kan sudah banyak. Nah dikatakan dalam firman Tuhan katakan begini, kepada yang banyak akan diberikan lagi. Artinya apa adik-adik? Ketika seseorang melakukan kehendak Tuhan, memakai talentanya, memakai keahliannya, mengembangkan apa yang Tuhan kasih dalam kehidupannya, maka Tuhan akan menambah-nambahkannya. Nah sekarang Tante Erli apa hubungannya dengan kami? Kami kan masih kecil, kami gak bisa kerja loh Tante Erli. Nah Tante Erli mau bahas pagi hari ini dengan adik-adik bersama, kita mau belajar sama-sama. Adik-adik pernah lihat ada orang sudah pinter nyanyi, bisa main keyboard, bisa main gitar, bisa main drum. Ada gak orangnya kayak gitu? Ada ya? Oke, ada juga orang yang sudah pinter di sekolah, bisa main tamborin, bisa main musik. Ada ya teman-teman kita ya, adik-adik juga seperti itu ya di rumah ya. Atau pernah lihat gak? Orang padahal dia itu suaranya bagus. Tapi dia kalau disuruh misalnya Tante Herli atau tante-tante di gereja bilang, ayo ikut latihan nyanyi kor untuk memuji Tuhan. Gak mau tante, males. Ada yang seperti itu? Tante Herli gak mau bilang, tapi ada gak sih? Ada gak ya? Pasti ada ya. Nah tapi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini datang, terus gini ini, Tante misalnya ya Tante, kita sudah belajar. Pelajaran di sekolah ya, kita sudah ngerti. Tapi pas ujian kita masa bodoh, sudahlah aku udah ngerti, aku gak mau belajar. Pas ujian kita sembarangan. Salah atau betul begitu? Salah juga, kita gak boleh seperti itu. Dikatakan apa? Yang terus yang ngeri sekali ya, dikatakan begini ayat yang ke-30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya apa? Hamba yang tadi tidak mengerjakan yang disuruh oleh tuannya mendapatkan hukuman. Adik-adik, ketika kita Tuhan berikan 1 talenta atau kemampuan atau keahlian, maka kita harus apa? Mengembalikannya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Ya adik-adik ya, siapa yang diberi Tuhan talenta suaranya bagus untuk bernyanyi, mari beri untuk Tuhan. Siapa yang bisa menari tubuhnya lentur, mari beri untuk Tuhan. Tante, kalau aku tidak punya kemampuan sih nari tidak bisa. Badan aku ini susah kalau bergerak Tante. Nari nggak bisa, nyanyi juga nggak bisa. Kayaknya aku nggak punya talenta deh Tante. Nah, bener gak sih?
Benar gak sih Tuhan ciptakan orang gak punya talenta? Enggak ya, tadi dikatakan apa? Bukan berarti Tuhan tidak adil, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Artinya apa? Setiap kita itu diberi Tuhan itu berbeda-beda. Gak semuanya sama, Tante Herli beda sama Tante Elisa beda sama Tante Ica beda sama Om Romi, semuanya beda ya. Tapi semuanya Tuhan kasih talenta, semuanya Tuhan kasih kemampuan ya. Ada yang nggak bisa apa-apa tapi dia bisa komputer. Nah, ya adik-adik juga bisa di multimedia. Misalnya tante aku nyanyi nggak bisa, main musik nggak bisa, nari juga nggak bisa. Tapi aku bisa loh komputer. Nah, bisa melayani Tuhan lewat multimedia. Ya, tante aku nggak bisa semua. Tapi kalau doa aku bisa. Ya, itu juga. Adik-adik bisa berdoa buat teman-teman kita semua, buat bangsa kita supaya Tuhan tolong ya. Apapun yang Tuhan taruh di dalam kita, ingat setiap kita tidak ada satupun yang tidak bisa melakukan apa-apa. Setiap kita Tuhan sudah taruh ya. Tante Erli pernah perhatikan ya adik-adik, coba perhatikan tanah kosong. Misalnya gak ada orang tinggal, tanah lapang, tanah kosong. Kira-kira setelah 1 atau 2 bulan adik-adik lewat, jadi apa? Jadi apa ya? Ya betul, tumbuh rumput yang tinggi, rumput-rumput yang tinggi menutupi lapangan itu. Nah adik-adik istilahnya begini, ada kata-kata begini, siapa bilang Tuhan tidak memberi kita talenta, dan dikatakan bahwa benar Tuhan memberi kepada kita semua talenta, sedangkan tanah yang kosong, yang kata orang tanah kering gak ada apa-apanya bisa menumbuhkan rumput. Artinya apa? Tidak ada satupun yang tidak berguna. Kita semua mampu mengerjakan yang Tuhan sudah kasih di dalam kehidupan kita, amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik menghadapi ujian ya, mulai minggu depan banyak yang sudah PAS, banyak yang menghadapi ujian di sekolah. Tante Li cuma mau ingatkan sesuai kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini, mari adik-adik rajin-rajin belajar. Apa yang sudah Tuhan taruh, mama papa sudah keluarkan duit, ada yang sudah sampai les, sampai sore setiap hari. Jangan sia-siakan semuanya itu, tapi mau kembangkan semuanya. Untuk apa? Kalau adik-adik naik kelas nilainya bagus, untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan juga ya, untuk kemuliaan Tuhan juga. Adik-adik gak usah ngulang sekolah lagi, kan enak kan ya, daripada ngulang terus, waduh capek ya, kelas 1, mau enggak kan? Oke, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pakai apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita, talenta, kemampuan, apapun itu yang Tuhan berikan kepada kita mau berikan kepada Tuhan, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, ajar kami menjadi anak-anak yang Tuhan tahu mengembangkan kehidupan kami, mengembangkan kemampuan kami, mengembangkan bakat kami, mengembangkan talenta kami. Terima kasih Tuhan buat kemampuan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat talenta yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau pakai semuanya karena kami mengasihi Tuhan. Kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan. Sekarang kita mau ngapain? Kita ada sebuah aktivitas. Kalau tadi firman Tuhan membahas tentang talenta, pengembangan diri. Sekarang aktivitas kita pada saat ini adik-adik bisa membuat video yang durasinya minimal 30 detik, maksimalnya 1,5 menit. Video tentang membantu pekerjaan di rumah, seperti misalnya nyapu halaman atau cuci piring, atau mandiin adik kalau ada adiknya, atau apa, masih banyak lagi. Yang penting yang membantu orang tua. Oke adik-adik, mengerti? Setelah videonya direkam, adik-adik boleh mengirim ke grup WA Star Kids dan Children Care. Terima kasih adik-adik. Luka
42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Terima kasih. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Baiklah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan tadi oleh Tante Herli. Kemudian jangan lupa aktivitasnya ya. Oke, Tante ingatkan kembali buat kita semua yang biasanya kita datang ke gereja memberikan persembahan. Ya, adik-adik bisa kumpul dulu, bisa simpen dulu ya dengan mama atau papa atau mungkin ada celengan ya, disimpan dulu. Kemudian oleh waktu yang telah ditentukan mungkin kita bisa berbakti di gereja bersama-sama, kita bisa bawa ya. Oke, kemudian apalagi ya? Oh iya, doa Zoom adik-adik ya. Jangan lupa ya, setiap hari Sabtu jam berapa? Jam 4. Nanti adik-adik bisa lihat linknya akan dibagikan oleh guru-guru sekolah minggu. Ya, kita sama-sama berdoa untuk bangsa kita agar bangsa kita tetap aman di dalam tangan Tuhan. Oke, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Engkau begitu baik bagi kami semua. Biarlah setiap pujian kami Tuhan boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Setiap tepuk tangan kami, lompatan kami Tuhan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah semakin hari kami lebih mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau memberkati kami juga yang mungkin duduk di bangku sekolah. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kepintaran daripadamu. Kami boleh menjadi anak-anak yang pintar, yang menyenangkan hati orang tua, menyenangkan banyak orang, terlebih lagi menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami juga yang masih kecil mungkin belum sekolah. Tuhan tolong kami, berikan kami kesehatan yang daripadamu, terhindar dari segala virus-virus yang mengancam mungkin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jauhkan dari kehidupan kami. Begitu juga untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka, keluar masuk rumah, Tuhan tetap jagai dan berikan kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa kami boleh menjadi bangsa yang mengenal akan Tuhan. Pakai kehidupan kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya berkat yang luar biasa kami akan peroleh daripada Tuhan. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.